sekolah dasar di Jepang tuh gini minasan. Lihat gedungnya besar banget ya. Mungkin tuh lihat di sini. Wow. Jepang. Lihat. Nih. Jepang. Sawahnya, terus ditambah background siluet pegunungan dengan jalannya yang sepi. Ya ini Jepang. Mas, bisa ke Jepang berkat karena diri ini pinter? Enggak, karena Tuhan mengizinkan. Itulah kenapa aku bisa kerja di Jepang. Mari kita sama-sama menjaga nama baik Indonesia di negara orang gitu kan, jangan sampai negara kita semakin tercoreng gitu kan. Udah kemarin kasus yang oknum-oknum yang mencuri dan lain sebagainya itu belum selesai, ditambah lagi dengan kebakaran Senta oleh WNI ini, ya semakin nama Indonesia semakin tercoreng gitu kan. Eyo minasan, balik lagi bareng channel Miro Jepang. Wah, jadi kali ini kita baru pulang kerja ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini dan saatnya kita pulang. Tumben banget nih cuaca hari ini nih, sangat bagus banget ya, karena nggak panas juga nggak gersang gitu, benar-benar sejuk banget ya. Ya, kegiatan orang Jepang di sore hari ya, terutama lansianya, berkebun. Ya minasang, mohon maaf ya kalau akhir-akhir ini agak lama uploadnya ya, karena ya satu-satunya device yang mendukungnya iPhone saya ini, tapi storage-nya nggak mendukung coy. Jadi kayaknya kita next, kayak bulan ini atau bulan depan, kayak bulan ini deh, kita coba cari perlengkapan baru ya, terutama kamera ya, karena ya alhamdulillah support dari teman-teman luar biasa, jadi tidak ada salahnya kita membeli kamera untuk video yang lebih bagus dan konten yang pastinya lebih enak ditonton. Dan juga kenapa aku nggak ngevlog atau jarang nunjukin mukaku, karena susah coy, karena iPhone ya. Karena kamera depannya tuh kayak ngezoom, bukan ngezoom sih, emang standarnya gitu, tapi kayak ngezoom gitu loh. Jadi ya mungkin kalau ada kamera mungkin bisa lah ngerekam muka gitu, ngerekam wajah gitu. Ya tapi untuk sementara gini dulu ya minasang, mohon maaf ya. Doain biar cepat kebeli device baru dan yang pasti ini ya buat teman-teman yang tanya di Jepang lemburnya gimana, kerjanya gimana. Ya alhamdulillah lah ya, kalau diri pribadi ya alhamdulillah lemburnya aman, terus kerjanya juga enggak yang berat-berat banget, ya berat, cuman yang semua pekerjaan pasti berat, cuman lingkungan tuh mendukung banget loh, kayak teman-teman juga support, teman-teman orang Jepang juga. Dan juga di perusahaanku tuh orang Indonesianya ya, terutama gaijin tuh ya. Untuk di pabrikku sendiri tuh hanya 4 orang ya, dan kita tuh 4 orang tuh termasuk termasuk aku juga ini apa, bara-bara, maksudnya tuh CV-nya berantakan ya, jadi nggak pernah ketemu, terus beda line juga, beda tempat kerja juga. Jadi ya bisa dibilang lawan shiftku ya sendirian, lawan shiftku ya orang Jepang gitu. Alhamdulillah orangnya baik-baik kok.
Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang, yang merasa tidak ada pengalaman di Indonesia, takut atau apa, tenang aja, aman kok, aman. Iya pasti aman, karena orang Jepang tuh ya mungkin ada perusahaan yang orang Jepangnya tuh kibishi atau ketat ya, cuman kalau kitanya emang datang tuh dengan baik-baik terus kerjanya juga bagus, ya orang Jepang nggak mungkin gitu. Jadi ya wajar kalau ya dimanapun pasti ada yang tipe orang yang ketat gitu, pasti ada. Tapi selama ini aman aja sih, orang Jepang di sini enak-enak, baik-baik. Kalau masalah lembur tuh ya tergantung masing-masing perusahaan ya. Ada yang perusahaan yang lemburnya sedikit, ada yang lemburannya banyak banget gitu. Tergantung perusahaan. Bahkan satu perusahaan pun kalau beda tempat lainnya, beda tempat kerjanya, itu bahkan beda lembur gitu. Jadi kalau ditanya Jepang lemburnya gimana, ya standar lah ya, normalnya perusahaan lah ya. Nah, sesuai konten kali ini pengen cerita lah ya 1 tahun pertama di Jepang ya. Apa sih yang dirasakan? Apakah sudah terbiasa dengan kehidupannya? Iya, tentunya sudah terbiasa ya. Gimana kalau nggak terbiasa? Tentunya udah nyaman, udah enjoy lah. Benar-benar mandiri. Karena di Jepang juga sangat mendukung kehidupan mandiri ya buat masyarakatnya juga ya. Fasilitas banyak. Mau makan, kalau nggak bisa masak, makan ada supermarket, kombini, supa gitu. Itu udah nyediain bento gitu kan. Terus kalau misalnya khusus malam jam 9-an itu dia diskon gitu kan, karena produknya makanan ya nggak bisa dijual untuk besoknya gitu kan. Jadi lebih murah ya itu. Enaknya Jepang di situ. Yang pertama yang pasti udah terbiasa dengan kehidupan di Jepang ya. Terus yang kedua pekerjaan yang pasti lebih merasa inilah ya, skillnya mungkin ya, skillnya belum seberapa, tapi ya berbeda gitu. Dari setahun waktu pertama berangkat tuh sampai sekarang tuh merasa ada perubahan dalam diri tuh pasti ada. Terus enak gak di Jepang? Ya sejauh ini ada enaknya sama gak enaknya. Kalau teman-teman yang udah nonton video aku yang cerita pernah nganggur selama setengah tahun di Jepang itu, ya itu mungkin bagian gak enaknya. Tapi dari situ banyak belajar. Bisa dibilang enak dan tidak enak. Karena enaknya kita bisa belajar dari pengalaman tersebut kan. Kayak lebih memanfaatkan uang, memanfaatkan waktu dan lain sebagainya lah. Terus juga mungkin yang lebih kerasa ya setelah setahun kerja di Jepang tuh, yang paling terasa itu ya perubahan dalam diri. Maksudnya gimana? Kayak ngerasa aja udah beda banget lah, walaupun baru setahun ya. Ngerasa kayak pemikiran dan ya bukan bisa lebih baik, bisa lebih buruk, nggak tahu ya. Tapi merasa berbeda lah dari sebelumnya. Mungkin karena tekanan di sini ya. Tekanan maksudnya tuh ya, kita kan ke Jepang niatnya bekerja gitu kan. Terus di sini kita dilatih untuk mandiri, apa-apa serba bisa. Bahkan aku aja benerin HP mandiri gitu sendiri, walaupun ada tukang servis di sini, tapi kan spare partnya kan kita nggak tahu orangnya gitu kan. Jadi kita mau nggak mau harus benerin sendiri gitu kan. Ya itu termasuk mandiri sih, maksud kayaknya. Jadi buat teman-teman ya, mungkin nanti kalau teman-teman udah di Jepang dan mengalami 1 tahun pertama, itu udah pasti kalian merasa diri kalian tuh berbeda, udah pasti.
Entah itu lebih baik, entah itu lebih buruk, kita nggak tahu. Tergantung lingkungan teman-teman juga, terus kehidupan teman-teman selama di Jepang juga gimana. Loh, kok bisa lebih buruk? Ya bisa. Kalian tahu negara Jepang itu negara bebas. Ya, tahulah orang-orangnya itu bodoh amatan. Maksudnya bodoh amat tuh gak peduli kalian mau ngapain, mau gini, mau gitu, dia bodoh amat selagi nggak mengganggu. Makanya dibilang kalau kalian atau teman-teman ya, termasuk diri saya sendiri, kalau tidak ada prinsip ya mungkin kita bakal hilang arah juga di Jepang, hilang tujuan juga di Jepang. Ujung-ujungnya menyesal di kemudian hari udah pasti. Aku bilang gini ya karena aku udah ngalamin banyak hal. Ya belum banyak hal, mungkin di sini ada yang lebih berpengalaman, tapi ya ini kan menurut pribadi. Salah juga nih ngomong. Menurut saya sendiri kan. Jadi buat minasang, buat teman-teman yang mau ke Jepang, dikuatin tekadnya, niatnya, prinsipnya, jangan sampai terbawa arus kehidupan di Jepang yang bebas. Ya, tidak bisa dipungkiri lah ya. Tapi selama 1 tahun apakah banyak senangnya atau sedihnya? Alhamdulillah mungkin banyak senangnya ya. Karena satu, walaupun ya tadi dibilang nganggur, tapi kita nganggurnya di Jepang coy. Jadi kalau kita pikirnya positif itu kita nganggur, tapi kita di Jepang gitu. Ya walaupun pontang-panting buat makan, tapi itu tetap ada aja. Maksudnya yang bisa bikin buat bahan bersyukur gitu loh. Nganggur, aku nganggapnya gini ya, nganggur elit gitu kan. Pengangguran di Jepang. Jadi nggak sepenuhnya nggak enak. Jadi menurutku 1 tahun yang pertama ini itu alhamdulillah banyak enaknya ya. Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang juga jangan berekspektasi tinggi juga. Maksudnya boleh berekspektasi tapi tidak usah yang berlebihan lah ya. Anggap aja ya Jepang tuh sama kok negaranya. Cuman di sini emang pemerintahnya itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mengayomi lah masyarakatnya gitu kan. Kayak fasilitas, terus pemerintahan, gedung-gedung pemerintahan, kalau misalnya kalian ada ngurus-ngurus dokumen itu benar-benar diurus banget gitu loh. Walaupun kita orang asing ya, itu benar-benar dibantu. Kalau kita nggak ngerti itu benar-benar dibantu itu. Itu satu sih. Terus fasilitas umumnya luar biasa di Jepang tuh. Mungkin itu aja sih yang membedakannya kan. Untuk segi kehidupan mungkin sama aja sih. Mungkin di sini ada senpai-senpai yang menonton yang udah bertahun-tahun di Jepang, mungkin boleh komen gitu pengalamannya, terus apa yang dirasa selama bertahun-tahun di Jepang gitu, apakah lebih baik atau lebih gimana gitu, atau ngestak gitu kan. Kalau saya pribadi sih merasa ya walaupun masih banyak kesalahan yang berusaha dibenerin ya, tapi ya merasa lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi cuy ya, ini aku sekalian mau cerita-cerita juga ya. Aku waktu itu pernah ngobrol sama orang Jepang ya, kayak berdua teman. Terus ngobrolin tentang Jepang. Buat kalian pasti udah tahu kalau Jepang itu populasinya semakin menurun ya. Populasi angka kelahiran, terus juga angka minat pernikahan itu semakin menurun ya tahun ke tahunnya. Itu. Nah, ini mau bahas dulu nih kan. Jepang tuh kan seperti yang aku bilang tadi, Jepang tuh kayak mendukung banget kehidupan mandiri masyarakatnya gitu kan. Nah, sebenarnya ini ada plus dan minusnya menurutku ya. Plusnya apa? Masyarakat itu bahagia, kemana-mana enak, kesini mau apa aja ada gitu kan. Fasilitas umum lengkap, itu salah satu positifnya. Nah, negatifnya ya. Ini orang Jepangnya langsung yang bilang. Negatifnya itu masyarakat
bukan masyarakat ya, beberapa orang tuh berubah pemikirannya. Berubah bagaimana? Ini kita ngomongin angka pernikahan dulu ya, kayak pernikahan yang minat pernikahan yang semakin berkurang ya. Kenapa orang-orang Jepang tuh semakin berkurang angka minat pernikahannya itu? Karena pemikiran mereka udah berubah ya. Beberapa orang pemikirannya berubah. Contohnya, beberapa orang merasa dia bisa hidup sendiri tanpa istri. Dan apa ya? Dan ada yang pemikirannya kalau punya istri dan punya anak, punya keluarga kecil lah itu kan, itu malah merepotkan dan mengganggu pekerjaannya, tidak bisa fokus gitu karena mengurus rumah tangga. Itu ada pemikirannya kayak gitu. Itu orang Jepangnya yang cerita bahwa ada orang yang berpikiran seperti itu. Makanya kenapa di Jepang itu lebih memilih bekerja dibandingkan menikah. Terus untuk kehidupan juga mereka sangat didukung sekali ya. Maksudnya kehidupan sendiri tuh, kehidupan mandiri ya, itu sangat bisa gitu loh di sini. Nggak butuh istri, misalnya nggak ada yang masakin ya tinggal beli di konbini. Nggak ada yang ini tinggal kesini, mau main tinggal main, nggak ada yang ngeretokin gini-gini. Itu mereka pemikirannya seperti itu. Jadi bahasa Jepangnya tuh iranai, nggak butuh gitu loh. Nah itulah alasan utama ya menurut saya ya, dan juga kata orang temanku yang orang Jepang nih, itulah kenapa angka minat pernikahan di Jepang itu semakin berkurang gitu kan, dan angka kelahiran pastinya berkurang. Ya sebenarnya tuh negatif banget ya kalau dibilang negara Jepang itu wah sangat ini ya, sebenarnya emang bagus tapi pasti ada sisi negatifnya. Itulah kenapa juga populasinya semakin menurun, banyak rumah-rumah terbengkalai. Makanya mereka sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk meneruskan ekonomi mereka. Kalau tidak ya. Dan juga ekonomi Jepang tuh beberapa tahun belakangan ini nge-stuck gitu loh, nggak naik nggak turun, benar-benar kayak berputar di tempat tuh. Jadi ya sebenarnya gimana ya, sangat sulit mungkin ya kalau dijabarkan atau diistilahkan, karena negara Jepang juga mengalami masalahnya sendiri gitu kan. Nah bang, kalau gitu gimana, masih bisa kerja ke Jepang nggak? Masih worth it nggak ke Jepang? Ya masih jawabannya tetap masih. Ya walaupun negara Jepang semakin lama populasinya semakin menurun, tapi kan mereka butuh tenaga asing gitu kan buat melanjutkan ekonomi mereka, buat mempertahankan ekonomi mereka gitu kan. Dan juga di Jepang juga kayaknya untuk beberapa tahun ke depan itu masih sangat membutuhkan orang asing gitu kan. Ngomong-ngomong tentang kerja ke Jepang, belakangan ini kalau teman-teman tahu ya, ngikutin berita di TikTok atau apa, kemarin kan sempat ramai itu yang netizen juga masalahin oknum-oknum tertentu, terus juga masalah negara Indonesia yang beberapa perusahaan yang kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kerja Indonesia. Itu kan banyak banget ya beritanya. Aduh, salah jalan coy. Nah, apa tadi? Ya, kayak berita tentang Indonesia mau di-ban di ini, kuota kerja ke Jepang makin sulit. Nah, itu kan berita itu kan ramai yang simpang siur ya teman-teman ya. Menurut pribadi ya mungkin ya, kalau beberapa oknum membuat kuota Indonesia menurun, enggak, cuman kehilangan kepercayaan. Maksudnya gimana? Mungkin pemerintahnya sendiri tidak menurunkan kuota tenaga kerja Indonesia, tapi perusahaan perusahaannya sendiri gitu kan, yang mungkin ya sedikit kehilangan kepercayaan terhadap tenaga kerja Indonesia gitu. Kok gitu bang? Ini
aku nggak menyindir organisasi tertentu. Ini aku mau bilangin buat oknum-oknum yang nggak bisa menaati peraturan di Jepang. Maksudnya gimana, kayak kasus baru sampai di Jepang baru sebulan atau 2 bulan itu udah melakukan pencobaan pencurian, membegal lah. Terus ada 3 orang yang ketahuan mau membobol rumah orang Jepang. Terus juga ada waktu itu kasus orang Indonesia yang bertengkar satu sama lain, saling bunuh, dan tindak kriminal lainnya lah ya. Jadi itu sangat merugikan nama Indonesia ya, menurut saya pribadi ya. Karena perusahaan sendiri nggak mau dia memperkerjakan yang notabene orang yang berkemungkinan bisa melakukan tindak kriminal ya. Itu udah pasti, mau perusahaan apapun pasti mengkhawatirkan perusahaannya gitu kan, tidak mau mengambil risiko, itu udah pasti. Tapi tetap aja masih banyak orang Indonesia yang kerja di Jepang itu yang SDM-nya tinggi, yang masih sangat-sangat membawa nama baik orang Indonesia itu banyak. Mungkin yang mencuri, yang membobol itu sebagian saja, tapi kan ya tetap aja itu kan membuat nama Indonesia, citra Indonesia itu buruk gitu kan. Makanya kalau misalnya ada apa ya karena gimana ya bilangnya, karena kita kan ke Jepang tujuannya emang cari uang kan, tapi kan nggak gitu juga gitu loh, kayak nggak harus membegal juga, walaupun kita kepepet juga nggak harus gitu juga. Di Jepang itu apa ya, terkenal dengan tingkat keamanannya gitu kan, apalagi yang mau begal gitu, aduh udah beda cerita sih, itu udah pasti ketangkap udah. Makanya ya buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang, mari kita sama-sama menjaga nama baik Indonesia, menjaga peraturan, karena kita di sini bukan tuan rumah melainkan tamu. Jadi ya kita harus ikuti aturan yang ada di sini gitu kan, bukan aturan yang di Indonesia gitu kan. Jadi ya daripada kedepannya kita memberatkan proses teman-teman yang mau kerja ke Jepang, lebih baik kita yang ada di Jepang ini kita saling support, saling membantu satu sama lain, sama-sama perantauan. Jadi ya nggak ada yang cekcok satu sama lain gitu kan, pokoknya damai dah, hidup berdamai gitu. Ya gimana minasang, tanggapan teman-teman, tanggapan tentang ya beberapa akhir ini yang orang Indonesia yang mau di banned gitulah. Mau lihat sih komentar-komentar teman-teman gimana. Terus juga oh iya, ada juga yang ini ya, yang orang yang anak magang kalau nggak salah bakar senta ya. Waduh, itu gimana ceritanya? Aduh teman-teman, ini kita udah sampai rumah ya, kita mau kemana lagi nih? Apa kita terusin dulu ya? Karena nanggung gitu loh. Gas aja apa ya? Kita sebenarnya aku tadi muter-muter sih sebenarnya, ke sana muter gitu kan. Ya udahlah, kita muter sekali lagi gitu kan. Satu komplek lagi lah ya, bisa lah. Satu komplek lagi kita pulang gitu ya. Oke, balik ke topik tadi ya. Kayak ada yang anak baru masih di Senta itu bakar senta, itu gimana itu ceritanya itu? Aduh, mungkin niatnya mau mulai dari nol malah dari minus ya. Itu katanya kronologinya itu karena masak mie di jam 3 pagi ya kalau nggak salah. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di Senta itu sendiri atau tempat pusat pusat pelatihan itu ada peraturan yang mengharuskan orang-orang yang di sana itu tidak ada aktivitas setelah jam 10 malam. Jadi semua aktivitas stop, masak, makan dan lain-lain sebagainya itu sudah stop, karena selain melatih kedisiplinan itu juga mencegah atau biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang ini tadi kan. Nah untuk orang yang membakar senta itu, kabarnya dia masak mie jam 3 pagi dengan keadaan ngefly coy, mabok ya. Gimana ya,
Kalau misalnya itu cuman bukan cuman ya, kalau misalnya penyebabnya itu karena kecelakaan tidak sengaja, itu mungkin masih bisa dimaafkan atau masih bisa inilah ya, wajarkan lah ya, karena kita nggak tahu musibah ya. Tapi kalau udah kayak gitu, itu murni kesalahan orangnya coy. Selain tidak menaati aturan, dia juga dalam keadaan mabuk ya. Ya gimana ya, sudah pasti perusahaan yang mau merekrut dia itu pasti khawatir ya, senta jadi bakar apalagi perusahaan gitu kan. Jadi ya buat teman-teman, oke lah, mari kita sama-sama menjaga nama baik Indonesia di negara orang gitu kan. Jangan sampai negara kita semakin tercoreng gitu kan. Udah kemarin kasus yang oknum-oknum yang mencuri dan lain sebagainya itu belum selesai, ditambah lagi dengan kebakaran Senta oleh WNI ini, ya semakin nama Indonesia semakin tercoreng gitu kan. Karena banyak perusahaan di Jepang memilih menggantikan negara lain untuk menggantikan tenaga kerja dari Indonesia. Itu makanya hal yang nggak pengen aku dengar gitu kan sebenarnya. Jadi marilah ya teman-teman ya. Waduh, ini kita kemana coy ya? Oh BTW ini jam berapa? Jam 6:30 ya, 6:30 malam, tapi langitnya lihat, wajidau. Wih, ini baru Jepang nih. Sore, vibe sorenya, sunsetnya dapat banget kan, kesunyiannya ya, bener-bener Jepang banget lah ya. Buat teman-teman semakin semangat belajarnya, ditunggu kehadirannya di Jepang, karena nggak ada di dunia ini yang nggak mungkin selagi kita berusaha gitu kan. Awalnya juga aku berpikir nggak mungkin gitu bisa kerja di Jepang, tapi kenyataannya udah, alhamdulillah, puji Tuhan, Allah merestui dan meridoi bekerja di Jepang gitu kan. Ya kita selalu ingat lah perjuangan kita di awal-awal, nggak boleh kacang lupa kulit gitu, nggak boleh. Siapa yang membantu kita, siapa yang ada di saat kita susah, itu harus kita ingat dan berterima kasih gitu kan. Tentunya ya, walaupun aku bilang kerja ke Jepang jalur mandiri bla bla gini kan, kerja di Jepang belajar otodidak di YouTube, itu semuanya ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan ya nggak mungkin aku berada di sini gitu kan. Bisa ke Jepang berkat karena diri ini pintar? Enggak, karena Tuhan mengizinkan. Itulah kenapa aku bisa kerja di Jepang. Semua pasti bisa kalau Tuhan mengizinkan ya teman-teman ya. Jadi ya tetap istiqomah, berdoa, dan teruslah bekerja keras ya minasang ya, sampai tujuan kita terwujud. Di Jepang itu bukan akhir, melainkan awal dari perubahan dalam kehidupan kita ya minasang ya. Entah itu perubahan dalam yang baik ataupun yang buruk. Masya Allah. Ini di mana ya? Kayaknya aku baru pertama kesini deh. Maika. Kita jalan-jalan lah ya. Mungkin sengaja durasinya dipanjangin karena ada yang komen ya, aduh durasinya pendek. Apa gimana kemarin bilangnya ya? Baru mau makan udah selesai durasinya. Jadi ya khusus untuk video kali ini dan spesial 400 subscriber kita, mungkin video kali ini durasinya panjang ya. Lihat teman-teman, bentar ya, kita berhenti dulu ya. Lihat siluet pegunungannya gitu kan. Bentar ya, ini gimana nih kameranya, bentar tuh,
nyebrang yuk. Kita nggak tahu, tapi mari kita menyeberang. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya tadi ya pulang kerja itu aku pikir udah gelap ya. Nah kalau gelap ya mungkin nggak jadi bikin video gitu kan. Tapi ya kalau dari keluar tuh masih terang dan cuacanya sangat bagus. Ya udah bikin video gitu kan, sekalian buat teman-teman juga mungkin ya permintaan maaf karena uploadnya lama gitu kan. Karena kemarin juga selain kerjanya sibuk, terus juga device aku udah gimana ya, kayak butuh device baru lah. Ibaratnya storage-nya penuh gitu kan, mau dihapusin berapapun, tag video, satu video upload, hapus satu video yang kita edit tadi kita hapus, kita kan kalau udah diupload kita yang lama tuh dihapus gitu. Aku ngeditnya gitu terus, makanya alasan kenapa aku nggak bisa bikin video langsung banyak gitu sekali 2, 3 itu ya itu karena aku harus upload satu-satu gitu kan, harus tag video satu, edit, upload, terus dihapus, tag lagi gitu kan. Kalau tag sebenarnya lebih enak ya. Bentar minasang. Lihat. Nih. Jepang. Sawahnya, terus ditambah background siluet pegunungan dengan jalannya yang sepi. Ya ini Jepang. Masya Allah. Kayaknya cuaca hari ini sangat-sangat jos banget gak sih? Tuh minasang. Sebelumnya di tempat aku sebelumnya itu aku di perkotaannya minasang. Jadi gak bisa melihat keadaan desa yang kayak gini tuh sulit minasang. Semua sisi kanan dan kiri tuh gedung semua. Jadi nggak dapet vibes Jepangnya, tapi Masya Allah, look at this. Ini aku sampai lupa loh kalau aku hari ini tuh habis kerja gitu kan. Habis kerja 10 jam ya hitungannya, karena lembur 2 jam ya. Itu sampai gak kerasa capeknya loh minasang. Sumpah, gak bohong. Jalannya sepi. Terus juga tuh mobilnya sedikit ya yang lalu lalang. Tuh minasang. Ayo, masa rebahan mulu? Ayo yang mau ke Jepang jangan rebahan mulu, belajar. Oh ya, minasang mungkin next ya, kalau misalnya mau nyari kamera atau mau beli device ya, mungkin aku bikin konten lah ya. Kita sambil cek-cek harga di Jepang gitu kan, harga barang di Jepang gitu kan. Mungkin abis itu juga pengen bikin video tentang barang-barang second di Jepang gitu kan. Jadi nggak ngevlog ke desa-desa, maksudnya nggak ngevlog ontel terus gitu kan. Jadi kita mau spill harga juga, mungkin nanti kedepannya bakal lebih baik lagi ya minasang ya. Karena sekarang mungkin device-nya itu belum mendukung, jadi ya doain juga semoga cepet mengganti device dan cepet bisa take video yang lebih baik lagi ke depannya minasang ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nanti ya kita closingannya kita mungkin di jalan arah pulang ya, nggak sampai rumah yang tadi, karena ya mungkin ini lumayan jauh dari rumah ya. Terus juga mungkin ini hari udah gelap. Jujur li ini aku baru pertama kali ke arah sini ya minasang. Masya Allah.
Oh ya, minasan kalau misalnya kalian notice itu langit Jepang tuh kayak berbeda ya sama langit Indonesia tuh. Ada yang tahu kenapa nggak? Kenapa langit di Jepang tuh kayak lebih estetik gitu loh? Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak lebih wah gitu, kayak mau foto ngasal nih, jepret sana, jepret sini, foto tok sampah aja tuh kerasa banget vibes Jepangnya gitu loh. Kayak ada yang membedakan gitu loh, langitnya gitu. Ada yang tahu nggak? Boleh komen dong. Nah, di Jepang juga masih ada ini ya, telepon umum ya, minasang ya. Nih, di Indonesia ada nggak minasang yang kayak gini nih, pakai koin? Mungkin orang-orangnya jarang, tapi ini sangat sangat membantu kalau lagi keadaan darurat ya minasangnya, teman-teman ya. Sebenarnya mau nangis sebenarnya. Langitnya cantik banget coy. Buat yang nggak tahu ya, aku tuh orangnya tuh paling suka ngeliatin langit gitu kan. Mau langit tuh biru, mau langit tuh waktu sunset, sunrise, itu paling suka yang mandangin langit sambil ngeliatin awan gerak tuh kayak ngerasa tenang banget gitu loh, kayak Masya Allah gitu. Ya ini sama juga. Kita mungkin ke arah sini ya minasanya, karena kalau kita semakin maju ke depan semakin jauh sepertinya ya. Jadi kita masuk ke arah sini ya. Explore. Mari kita explore. Nih, di Jepang tuh ya, seperti yang beberapa kali aku bilang, itu pasti di aspal coy jalannya. Ya kecuali ini. Ini pun di koral ya. Ini jalan tuh pabrik gabah tuh ya. Di koral, ini sawah-sawahnya ini. Masya Allah. Berhenti dulu. Kayak ya. Jadi ini pemandangan yang ada di daerahku ya teman-teman ya. Jadi di sini persawahan, terus backgroundnya siluet pegunungan yang tinggi gitu kan, terus langit yang cerah tuh, sunsetnya di arah mataharinya di sana. Nih dengan kesunyiannya yang pasti ya. Tuh minasang, sini sepi, bener-bener sepi, nggak ada yang lewat. Terus juga ya di Jepang tuh padinya tuh sangat-sangat rapi ya minasang, lihat tuh. Di Indonesia mungkin kayak gini juga ya, rapi gitu kan. Ini aku cuman ngebayangin di Jepang aja, negaranya kecil dari Indonesia aja seindah ini gitu, apalagi negara kita gitu kan. Udah pasti banyak yang tempat-tempat indah yang mungkin jarang tereksplor gitu ya. Ini ada jalan nggak? Apakah ada jalan ya? Karena prinsip Miro Jepang itu ya, selagi ada aspal di situ ada jalan. Pokoknya kalau itu aspal udah pasti kita lewatin, terabas aja gitu kan. Kalau perumahan orang ya tinggal puter balik gitu, apa susahnya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Lihat minasang awannya. The best lah ini, the best ini. Jadi mungkin kita arah pulang cuy ya, ke arah sana. Tuh, ini jam 6:30 loh. Mungkin ini udah mau jam 7 ya minasang ya. Tapi lihat langitnya. Jam-jam segini nih, langit yang benar-benar indah tuh pas Natsu ya, pas musim panas tuh ini. Wah. Benar-benar luar biasa ya. Dari sini vibe-nya lebih cantik lagi ya minasang ya, kalau dilihat. Nih. Masya Allah.
Oh ini mohon maaf banget ya kalau misalnya suara remnya tuh masih cit 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 gitu kan. Karena belum ku kasih minyak rem coy. Lupa. Tuh lihat. Wow. Terjut pelang. Terjut pelang. Oh ya minasang, kalau misalnya ada saran konten ataupun ada kritikan tentang video yang aku buat, boleh kok buat video kritikan yang membangun ya, tentunya membangun buat bang sebaiknya kayak gini, sebaiknya bikin videonya kayak gini atau editingnya kayak gini, thumbnailnya gini, itu boleh banget ya minasang ya. Mas ya teman-teman, makasih banget supportnya ya. Gak nyangka loh banyak banget support dari kalian tuh. Wah, itu tiap hari mesem-mesem saya senyum-senyum sendiri gitu kalau bacain komen gitu kan. Nggak nyangka aja gitu kan. ini ya Allah, beneran boleh nangis gak sih ini minasan? Ya mungkin sebagian orang mungkin lebih suka tipe yang perkotaan ya, kayak modernnya Jepang ya, tapi sebagian juga ada yang suka sama vibes. Nah nih sekolah Jepang tuh ya minasnya, sekolah dasar di Jepang tuh gini minasnya, lihat gedungnya besar banget ya. Mungkin ya sebagian orang lebih suka Jepang yang modern, yang maksudnya modern yang perkotaan kayak di Tokyo yang bener-bener gedung tinggi mungkin ya. Tapi untuk saya pribadi, untuk diri sendiri itu kenapa saya sering videonya belusukan ke desa-desa itu karena selain apa ya, selain saya suka juga, saya emang kenapa bahasanya pakai saya ya. Mohon maaf ini bahasanya campur aduk. Aku ya Allah sampai latah loh. Aku tuh orangnya pengen mengabadikan gitu kan. Jadi selain suka, jadi aku bikin video itu bukan karena terpaksa requestan dari seseorang atau apa, karena emang aku suka gitu. Jadi tuh aku konten juga, aku juga menikmati gitu loh. Jadi nggak teman-teman aja yang menikmati, aku juga menikmati. Nah itu aku mau konten yang seperti itu gitu minasang ya. Itu kenapa aku lebih suka konten yang kayak belusukan. Mungkin next kita lebih belusukan kan, lebih mungkin nggak naik sepeda, mungkin kita jalan kaki, kita ke desa-desa, mungkin itu bisa jadi. Kalau doain aja kalau dapat device baru ya minasang ya. Nih ya Allah, ayo teman-teman yang mau ke Jepang, semangat kerjanya, semangat belajarnya, semoga Allah permudahkan usaha teman-teman, Tuhan permudahkan usaha teman-teman buat kerja ke Jepang, tentunya diridoin ya teman-teman, karena tidak ada yang tidak mungkin. Aku juga merasa masih kayak banyak banget kesalahan, terus juga masih terutama dalam beribadah itu hal yang paling aku sedihin ya, maksudnya kayak aku gimana ya, kayak aku nyesel atau gimana ya, karena kita kan bekerja juga, kita kadang juga sholat itu waktunya tidak ketemu gitu loh minasang. Jadi itu yang bikin aku sedih tuh. Sebenarnya kalau kerja di Jepang tuh itu sih yang bikin sedih. Terus juga takut sebenarnya nikmat ibadah ditarik gitu kan, takut sebenarnya. Tapi ya kita harus mau walaupun kita merasa kita banyak salah, kita banyak dosa, tetapi juga kita harus tidak boleh menyerah untuk terus berusaha jadi yang lebih baik dari kemarin ya teman-teman. Ya sedikit kata-kata ya hari ini. Masya Allah. Next time konten upload yang kita mau konten apa ya next time. Aku belum ada schedule sebenarnya. Next time mungkin upload ini aja, belanja di toko yang paling, toko utama anak-anak TKI di Jepang ya, orang-orang TKI mungkin next time kita bakal konten
belanja ya minasangnya, belanja kebutuhan bulanan di tempat yang pasti tempat utama TKI belanja ya teman-teman. Semua orang mungkin tahu tempatnya gitu. Nah nanti kita ngonten di situ ya teman-teman, ngonten. Kring, kring, kring. Jadi kita dari sini tadi ya. Wah, mungkin ya videonya ya sampai di sini aja minasang ya. Mungkin ya kita closing aja dulu ya. Karena ini juga jalan yang tadi. Ya, pesan untuk hari ini buat teman-teman yang lagi berjuang bekerja di Jepang ataupun yang lagi bekerja di Indonesia. Semangat kerjanya. Bersyukur ada pekerjaan, bersyukur teman-teman ada yang ke Jepang, bersyukur. Dan tentunya tetap berterima kasih karena kita masih diberi kekuatan untuk bernapas, hidup, dan dijauhi dari segala jenis penyakit. Jadi buat teman-teman, semangat bekerja, semangat belajar, capai tujuan. Mari kita semangat bareng-bareng. Ishoni gambarimashu. Gambaru. Jangan lupa teman-teman ya, mohon dukungannya, mohon supportnya channel Miro Jepang. Semoga kedepannya lebih lebih baik lagi lah dalam urusan take video, terus juga dalam editing dan juga lain sebagainya. Semoga kedepannya lebih baik. Mohon doanya minasang ya. Ya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan juga ada salah dalam berkata-kata ya, mohon dimaafkan pada Allah yang Maha Kuasa. Saya minta maaf. Mungkin saya akhiri dulu ya minasang ya. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye bye. Pew.